Sadil Ramdhani bakal dapat sanksi PSSI karena sebut pemain naturalisasi sebagai pendatang. Media Vietnam sebut timnas Indonesia kebanggaan Asia. Ini sebabnya. Erick Thohir kirim ancaman pengusiran untuk pelatih semacam Thomas Doll. Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Gubernur Bali beri dukungan penuh. 4 wonderkid timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Pemain Argentina soroti kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Sadil Ramdhani bakal dapat sanksi PSSI karena sebut pemain naturalisasi sebagai pendatang. Sadil Ramdhani memberikan sindiran terkait kehadiran sejumlah pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Pemain naturalisasi disebut Sadil sebagai pendatang. Cap pendatang dari Sadil kepada pemain naturalisasi ini terlihat dari balasan komentar pemain Sabah Football Club itu untuk netizen yang memberikannya kritik. @Vanessania 5 di aneh, main di timnas emang guna. Kami diberikan keleluasaan, diberikan kepercayaan dan kenyamanan sama sekali. Usah mandang rendah klub di sini, apakah kalian berhasil menyesuaikan dengan tim di sini? Berhasil. Tulis Sadil seperti dilihat pada unggahan akun Instagram @timnasional. Jawaban Sadil kepada haters yang mengkritiknya ini pun malah justru mendapat makian dari netizen lainnya. Sadil Ramdhani kocak keturunan dibilang komentar salah satu akun. Sebelumnya, Sadil Ramdhani buka suara perihal kritik pedas dari publik perihal perbandingan penampilannya bersama timnas Indonesia dengan klubnya Sabah Football Club. Hello, sebenarnya gue gak mau balas komen yang selalu ingin menjatuhkan mental gue. Tapi hari ini gue sedikit ada pembelaan buat diri gue sendiri. Kenapa? Karena kalian tidak melihat dari situasi yang saya alami dan teman-teman lainnya di timnas Indonesia, tulis Sadil Ramdhani di unggahan Instagram storiesnya @sadilramdhani. Media Vietnam sebut timnas Indonesia kebanggaan Asia. Ini sebabnya. Media Vietnam Detao 247 menyebut timnas Indonesia merupakan kebanggaan Asia. Ternyata ini dia penyebabnya. Timnas Indonesia mendapatkan predikat kebanggaan Asia oleh media Vietnam Detao 247. Pasalnya, mereka akan tampil di Piala Dunia U17 2023. Tampilnya timnas Indonesia U17 ini ternyata mendapatkan sorotan Detao 247. Mereka tak segan-segan menyebut timnas Indonesia menjadi kebanggaan Asia. Detao 247 juga menyemangati wakil-wakil Asia. Detao 247 berharap wakil benua kuning bisa menggila di ajang 2 tahunan yang dilangsungkan di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember 2023 tersebut. Di Piala Dunia U17 2023, Asia memiliki 5 perwakilan, sama banyaknya dengan Eropa. Asia dan Eropa merupakan benua dengan perwakilan negara paling banyak di Piala Dunia U17 2023, tulis Detao 247. Wakil Asia di Piala Dunia U17 2023 selain timnas Indonesia yakni Jepang, Uzbekistan, Korea Selatan, dan Iran. Mereka akan bersaing untuk meraih trofi bergengsi ini. Erick Thohir kirim ancaman pengusiran untuk pelatih semacam Thomas Doll. Erick Thohir mengambil langkah agar klub melepas pemain ke timnas Indonesia, ada ancaman pengusiran untuk Thomas Doll. PSSI ingin mencegah konflik semacam Shin Tae-yong versus Thomas Doll di masa depan. Selama 1 musim belakangan, publik Indonesia memang disuguhi bentrok pemikiran Shin Tae-yong dan sejumlah pelatih Liga 1. Shin Tae-yong menganggap penting pemusatan latihan jangka panjang timnas Indonesia, sementara klub Liga 1 tidak. Klub-klub yang pernah mengkritik kebijakan Shin Tae-yong yang direstui PSSI tersebut yaitu PSM Makassar, Persebaya Surabaya, dan Persija Jakarta. Di antara 3 klub tersebut, Thomas Doll selaku pelatih Persija menjadi sosok yang paling vokal menentang Shin Tae-yong. Erick akan meminta seluruh pelatih Liga 1 dan Liga 2 untuk menegaskan komitmen terhadap timnas Indonesia. Bagaimana para pelatih yang ada di Liga 1 dan Liga 2 harus menandatangani komitmen, ujar Erick. Karena itu harus ada tanda tangan itu sehingga kalau pelatih-pelatih yang tidak punya komitmen untuk masa depan sepak bola Indonesia hanya mencari nafkah di sini, nggak usah di sini lagi. Pungkasnya, Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Gubernur Bali beri dukungan penuh.
FIFA sudah menetapkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Sekarang PSSI dan FIFA tinggal menentukan kota mana saja yang akan menjadi venue Piala Dunia U17 2023. Bali pun siap ditunjuk sebagai tuan rumah. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Kami dukung Piala Dunia U17, tapi kami masih belum mengetahui apakah Bali ditunjuk atau tidak, jawabnya singkat. Pernyataannya ini berbanding terbalik 180 derajat saat ia menolak Piala Dunia U20 2023 diselenggarakan di Bali karena kehadiran Israel. Di sisi lain, Ketum Asprof PSSI 1 Ketut Suwardana menilai Bali sudah siap dan layak untuk jadi salah satu tuan rumah Piala Dunia U17. Sarana dan prasarananya sudah layak dan komplit. Entah itu stadion, akomodasi, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Sudah berstandar dunia. Apalagi banyak bintang-bintang sepak bola dunia memilih berlibur ke Bali. Contohnya ada 3 pemain timnas Argentina yang baru-baru ini memilih Bali sebagai lokasi berlibur, terang Ketut Suwardana. 4 wonderkid timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Sedikitnya ada 4 wonderkid timnas Indonesia U17 yang kemungkinan besar terpilih untuk membela Garuda Muda di Piala Dunia U17 2023. 2 diantaranya pernah berkesempatan promosi ke timnas U20. 1. Iqbal Gwijangge. Pada saat timnas Indonesia U16 menjuarai AFF U16 Youth Championship 2022, Iqbal Gwijangge dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam turnamen tersebut. 2. Arkan Kaka. Arkan Kaka menjadi salah satu pemain yang sempat dipanggil oleh Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia U20 dalam Piala Dunia U20. 3. Nabil Asyura. Pemain muda yang berposisi di lini serang ini berhasil menjadi top skor di Piala AFF U16 2022 lalu. Dia sukses menorehkan 4 gol dalam turnamen tersebut. 4. Sultan Zaki. Di antara banyaknya pemain timnas Indonesia U16, Sultan Zaki menjadi satu-satunya pemain yang berhasil merebut hati Sintayong. Dia sempat terpilih dalam skuad Garuda Muda yang dibawa ke Uzbekistan. Pemain Argentina soroti kualitas pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Pemain asal Argentina Gustavo Cena menyoroti kualitas pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia saat ini. Gustavo Cena membeberkan pengakuannya ke salah satu media besar Argentina, yaitu Infobay. Seperti yang diketahui, Gustavo Cena sendiri adalah seorang pemain yang pernah malang melintang di dunia sepak bola tanah air. Saat itu, Gustavo Cena memberikan penilaiannya usai laga timnas Indonesia versus Argentina. Menurutnya, para pemain naturalisasi timnas Indonesia tak memiliki level yang jauh berbeda dengan pemain lokal. Kebanyakan begitu, mereka telah menaturalisasi 4 pemain. 2 dari Belanda, Jordi Amat dari Spanyol, dan 1 dari Inggris, tetapi level mereka tidak berbeda dengan anggota timnas Indonesia lainnya, ujar Gustavo Cena dilansir dari Infobay.